Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku penghafal Al-Quran. Ashinkiti merupakan sebuah suku padang pasir di negeri Afrika, tepatnya di negara Mauritania. Mereka hidup dengan ilmu dan ketakwaan pada Allah dari mulai lahir hingga meninggal dunia. Walau tidak ada zam-zam di Singkit, namun mereka punya pijakan kokoh dalam keilmuan. Karena kebiasaan mereka dalam menuntut ilmulah yang menjadikan suku ini sangat istimewa. Secara adat, di sana jika ada anak pada umur 7 tahun belum hafal Quran, bagi mereka adalah aib, memalukan. Mereka mendapat pendidikan Al-Quran bukan hanya sejak kecil, tapi sejak masih dalam keadaan bayi. Ketika ada seorang ibu hamil, sang ibu tidak akan menghabiskan waktu hanya tidur di kasur. Ibu tersebut akan menyibukkan diri untuk murojaah hafalannya hingga ibu itu terasa letih karenanya. Setelah bayi itu lahir, sekeluarga akan murojaah bersama. Seorang anak akan murojaah kepada bapak atau ibunya, maka diwajibkan untuk dia murojaah di depan adiknya yang masih bayi pula. Ketika ibunya sedang menggendong bayi tersebut, kakaknya murojaah kepada ibunya. Kalaupun suara tangis bayi mengganggu kakaknya, maka itulah tantangan bagi mereka. Ketika mereka berusia 7 tahun ke atas, mereka akan pergi kepada masyayikh untuk belajar agama. Mereka tidak belajar di dalam kelas, melainkan di dalam tenda tengah gurun pasir yang panas, dan di dalam tenda itulah proses belajar mengajar dilakukan. Mungkin dalam pikiran kita menyakitkan karena panasnya, namun itu nikmat untuk mereka karena rasa ingin tahu yang tinggi pada diri mereka menjadikan sedikit ilmu adalah nikmat dan rezeki yang melimpah bagi mereka, bukan harta. Ketika Syekh berkata, "Istami'," maka semuanya menatap Syekh tersebut dan menyimak dengan seksama. Tidak ada yang berani menulis bahkan bermain pena karena akan dimarahi. Kemudian setelah Syekh menjelaskan panjang lebar, barulah mereka menulis. Uniknya bukan di atas kertas, melainkan di batu, daun, kulit pohon, dan yang sejenisnya mereka bawa dari rumah. Memakai kertas merupakan perkara terlarang. Mereka hanya membawa selembar saja. Setelah mereka menulis, Syekh akan mengoreksi, dan jika ada yang salah, maka akan dikembalikan untuk dibetulkan hingga sama persis seperti apa yang diucapkan Syekh. Lalu, setelah mereka menulisnya dengan benar, Syekh kemudian memerintahkan untuk menghapusnya. Anda mungkin keheranan kenapa dihapus? Maka begitulah pendidikan di sana. Setelah itu, Syekh akan melanjutkan pelajaran berikutnya sampai selesai seperti metode sebelumnya. Setelah pelajaran usai, mereka pulang ke rumah dan barulah saat itu mereka menulis kembali apa yang sudah dihafalnya. Dan luar biasanya, hafalan mereka melekat seerat-eratnya dan bahkan pun dengan sekejap saja. Hingga dikatakan oleh para ulama yang memanfaatkan mereka, mereka kaum Shintiki hanya menganggap ilmu itu adalah sesuatu yang ada di dada dan dapat diingat kapan saja baik intelektualnya atau maknanya. Pada usia ke-17 tahun, mereka sudah menjadi mufti dan bisa memberikan fatwa, belajar dengan menghafal dan mencatatnya di atas kayu. Tak jarang di antara mereka yang berguru kepada ayahnya, kakeknya, ibunya, dan paman serta bibinya. Semoga kita mendapat keberkahan mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.